Kita hidup di dunia yang bergerak dengan cepat. Rutinitas, pekerjaan, dan tekanan sosial terus mengelilingi kita, membuat kita akhirnya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kita cari? Apa tujuan sejati dalam hidup kita ini? Dalam Tatwa, diajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah sesuatu yang dicapai di luar diri kita, melainkan sesuatu yang ditemukan melalui kesadaran diri. Tatwa mengingatkan kita bahwa tujuan hidup tidak akan ditemukan di antara hiruk-pikuk dunia luar. Sebaliknya, kita diajak untuk masuk jauh terhubung ke dalam diri kita sendiri untuk dapat segera memahami esensi dari perjalanan diri kita sendiri. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk mencari tujuan hidup di tengah kesibukan saat ini yang memadukan ajaran Tatwa, NLP, kecerdasan emosi, dan cognitive behavior terapi. Pertama, menemukan diri sejati dengan Tatwa. Dalam Tatwa, diajarkan konsep tentang Atma Widya atau pengetahuan tentang diri sejati. Ketika kita sibuk mengejar tujuan material, seringkali kita kehilangan koneksi dengan jiwa kita atau sang diri sejati. Kunci untuk menemukan tujuan hidup adalah dengan menyelaraskan diri dengan esensi sejati sang jiwa ini. Tatwa mengajarkan bahwa kesadaran akan diri sejati adalah fondasi bagi setiap pencarian makna dalam hidup ini. Ketika kita terhubung dengan kesadaran diri sejati, kita dapat melihat dunia luar sebagai cerminan dari perjalanan batin kita. Yang kedua, NLP dan Tatwa mengubah persepsi tentang hidup. Dalam NLP, kita diajarkan untuk mengubah cara kita memandang kehidupan dengan teknik reframing, yaitu teknik untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Sementara Tatwa mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses spiritual perkembangan sang diri sejati. Tips NLP dan ajaran Tatwa. Daripada melihat kesibukan sebagai penghalang, cobalah melihatnya sebagai guru pembimbing. Setiap kesulitan adalah pelajaran dalam perjalanan kita menuju pada kesadaran nurani dan kesadaran diri. Mulailah tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana ini bisa membantu saya menyadari tujuan sejati hidup saya? Sebagai contoh, jika pekerjaan terasa melelahkan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana hal ini bisa membantu saya menemukan tujuan yang lebih luhur, lebih dalam, dan lebih bermakna? Mulailah ubah fokus Anda. Yang bisa Anda praktekkan adalah setiap kali Anda merasa kewalahan oleh rutinitas, luangkan waktu sebentar untuk bertanya pada diri sendiri, apa hikmah atau keuntungan yang bisa saya dapat dari situasi ini? Hal ini sangat membantu Anda menggali potensi dari pengalaman yang tampak negatif. Yang ketiga, mengelola emosi dengan kecerdasan emosi dan ajaran keseimbangan dari Tatwa. Kecerdasan emosi mengajarkan kita untuk memahami dan mengenali serta mengelola emosi. Sementara ajaran Tatwa menekankan pentingnya keseimbangan. Ketika pikiran dan emosi kita tidak seimbang, kita akan mulai tersesat dalam pencarian makna hidup sejati kita. Ketika perasaan cemas atau bingung muncul, ingatlah ajaran Tatwa tentang Trihitakarana, keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan menjaga keseimbangan ini menjadi semakin harmoni,
kita dapat mengelola emosi dan menemukan ketenangan dalam diri kita. Kecerdasan emosi melibatkan kemampuan kita untuk selalu mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri serta orang lain. Ketika kita merasa kehilangan tujuan di tengah kesibukan, kesadaran diri akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya kita rasakan dan mengapa semua bisa terjadi. Tips yang bisa Anda lakukan: kenali emosi Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan bertanya, bagaimana perasaan saya saat ini? Kemudian identifikasi, apakah Anda merasa stres, cemas, atau mungkin merasa kosong. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk mengatasi emosi yang mendasari kebingungan hidup dan ketidakseimbangan. Kemudian, kelola emosi dengan latihan kesadaran atau mindfulness. Saat kita merasa cemas atau kehilangan arah, latihlah mindfulness karena dapat membantu kita tetap hadir dan tidak terjebak dalam pikiran negatif tentang masa depan ataupun masa lalu. Ini sangat membantu menurunkan stres dan mengembalikan fokus pada tujuan hidup sejati kita. Praktekkanlah setiap hari, luangkan waktu 5-10 menit untuk latihan mindfulness. Fokuskan perhatian Anda pada pernafasan dan sensasi tubuh. Ketika pikiran mulai mengembara dan berkeliaran, dengan perlahan dan lembut, kembalikanlah perhatian Anda ke nafas. Ini sangat membantu agar Anda terhubung kembali dengan diri sendiri dan meningkatkan kesadaran diri tentang tujuan sejati hidup Anda. Yang keempat, teknik Cognitive Behavior Therapy dan ajaran tentang karma dalam Tattwa. CBT atau Cognitive Behavior Therapy mengajarkan kita untuk menantang pola pikir negatif dalam diri kita. Sementara dalam ajaran Tattwa diajarkan bahwa setiap pikiran, kata-kata, dan tindakan kita akan menciptakan karma, konsekuensi yang kita akan alami dari hukum kausalitas atau sebab dan akibat. Pikiran negatif tidak hanya mempengaruhi kita saat ini, tetapi juga mempengaruhi masa depan kita. Maka apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Tips CBT dan ajaran Tattwa. Ketika pikiran negatif muncul, ingatlah bahwa setiap pikiran adalah benih yang akan tumbuh menjadi kausalitas, sebab akibat, atau karma. Tantang pikiran tersebut dengan pertanyaan, apakah ini membantu saya dalam perjalanan menuju tujuan hidup sejati? Atau sebaliknya, apakah ini bisa menghambat kemajuan saya? Ubahlah pola pikir dengan Cognitive Behavior Therapy dan menantang pikiran-pikiran negatif yang muncul. CBT menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menantang pikiran negatif yang dapat menyebabkan perasaan cemas atau kehilangan arah. Pikiran negatif yang sering muncul seperti saya tidak punya tujuan atau saya tidak bisa mengatasi semua ini dapat diperiksa dan diubah menjadi pikiran yang lebih sehat dan rasional. Tips yang bisa Anda lakukan: identifikasi pikiran negatif. Saat Anda merasa terjebak atau tidak memiliki tujuan, tuliskan pikiran negatif yang muncul. Misalnya, saya merasa hidup saya tidak berarti, atau saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Maka, tantanglah pikiran ini. Setelah menuliskan pikiran negatif, tantang mereka dengan pertanyaan, apakah ini benar-benar fakta? Atau apakah ada bukti bahwa saya tidak bisa menemukan tujuan hidup? Nah, seringkali pikiran negatif hanya berdasarkan ketakutan atau persepsi yang tidak akurat. Setiap kali Anda merasa kehilangan tujuan, luangkan waktu untuk menulis pikiran negatif Anda di selembar kertas. Kemudian, tantang pikiran tersebut dengan logika dan bukti yang realistis. Setelah itu,
gantilah dengan pernyataan yang lebih positif, seperti saya dalam proses menemukan apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini. Yang kelima, kombinasi NLP, kecerdasan emosi, CBT, dan Tattva untuk menemukan tujuan hidup sejati. Dengan menggabungkan teknik semua yang disebutkan tadi, kita dapat menemukan arah dalam hidup. Tattva mengajarkan bahwa pencarian tujuan hidup adalah proses batin, proses nurani, proses luhur yang sangat mendalam. Ketika kita menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan dengan kesadaran spiritual, maka kita akan menemukan jalan kebenaran sejati. Tujuan hidup bukan hanya tentang pencapaian material, melainkan tentang menyadari esensi siapa diri sejati kita. Setiap langkah di dunia ini adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual sang diri sejati untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Perjalanan menemukan tujuan hidup sejati bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan ajaran Tattva, kita dapat menemukan arah yang lebih murni, lebih dalam, dan penuh makna sejati dalam setiap langkah di kehidupan kita. Subscribe Pelita Jiwa untuk lebih banyak konten inspiratif dan bagikan video ini kepada teman-temanmu yang sedang mencari makna dan tujuan hidup sejati dalam hidup ini.